Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan proyek workshop pengelolaan sinyal 2 yang telah kami buat, yaitu yang berjudul Clustering Suara Laki-laki dan Perempuan Menggunakan Algoritma K-means berdasarkan hasil ekstraksi FFT atau Fast Fourier Transform. Dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Ibu Farida Gambar, STMT. Ini adalah tim kami, dimana perkenalkan nama saya Bianca Surya Nobelia dari NRP 58 dan rekan saya Wahyu Arga Pratama dari NRP 47. Kami berasal dari kelas 3 Mekatronika B. Yang pertama yaitu apa itu clustering suara. Clustering suara adalah salah satu dari bidang ilmu pengenalan pola yang dibuat agar suatu sistem dapat melakukan pengelompokan untuk membedakan suara laki-laki ataupun perempuan. Mekanisme kerja yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan contoh-contoh suara, kemudian dilakukan ekstraksi ciri menggunakan FFT, yang dimana menghasilkan dua fitur utama yaitu nilai maksimum frekuensi dan nilai maksimum simpangan frekuensi yang lalu disimpan dalam file. Pada saat ada input suara yang dimasukkan, sistem akan mengolahnya dengan menggabungkan hasil ekstraksi ciri suara tersebut dengan hasil ekstraksi ciri suara yang terdapat dalam file. Lalu, algoritma K-means digunakan untuk menghitung jarak terdekat antar sentroid sehingga dapat dikelompokkan menjadi klaster 0 atau laki-laki dan klaster 1 atau perempuan. Project plan yang telah kami buat yaitu ada 4 step, di mana yang pertama mengumpulkan sampel suara. Di sini kami menggunakan 20 sampel. Yang kedua, ekstraksi ciri dengan FFT berfungsi untuk mencari nilai frekuensi dari suara. Yang ketiga, proses clustering yaitu untuk menghitung frekuensi dan cluster. Dan yang terakhir, output pada GUI untuk menampilkan data hasil clustering. Yang pertama, mengumpulkan sampel suara dan mengubah formatnya menjadi WAV. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengumpulkan data dari orang-orang sekitar sebanyak 10 laki-laki dan 10 perempuan. Yang kedua, mengambil suara yang dibuat-buat untuk mengecek pengaruh dari frekuensi. Yang ketiga, merubah sampel ke file WAV dengan menggunakan konverter online. Kami menggunakan contoh konverter online yaitu Convertio dan konverter audio. Selanjutnya ada ekstraksi ciri dengan FFT. Di sini kami menggunakan aplikasi LabVIEW untuk memprogram suara dari suara sinyal input yang dimasukkan. Dari hasil grafik sinyal input suara yang kemudian dimasukkan ke FFT Power Spectrum dan PSD untuk diubah menjadi bentuk FFT dan ditampilkan grafiknya. Hasil magnitude tersebut dicari nilai peak tertingginya berada pada indeks array keberapa, kemudian untuk mencari nilai frekuensinya maka nilai indeks tersebut dikalikan dengan DF atau resolusi frekuensi. Kemudian hasil dari frekuensi yang didapatkan tersebut dimasukkan ke dalam case untuk dikelompokkan lagi. Apabila nilainya true, yang artinya nilai frekuensi sama dengan 0, maka gender yang muncul akan menjadi error. Apabila nilainya false, maka diolah kembali karena menurut penelitian, range frekuensi suara pria berada pada rentang 65 hingga 250 Hz, sementara frekuensi suara wanita tercatat pada rentang 125 sampai 525 Hz. Sehingga pada rentang 125 sampai 250 Hz harus diolah kembali menggunakan K-means agar dapat diketahui gender dari suara tersebut, termasuk laki-laki ataupun perempuan. Selanjutnya setelah didapatkan frekuensinya, maka langkah selanjutnya yaitu mengclustering data menggunakan algoritma K-means, di mana K-means sendiri adalah salah satu metode data klasterisasi non-hierarki yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam bentuk satu atau lebih klaster atau kelompok. Algoritma dasar untuk mempartisi dataset ke klaster yaitu yang pertama, menentukan jumlah klaster, yang kedua, menentukan sentroid, yang ketiga, menghitung sentroid dari data yang ada di masing-masing klaster, yang keempat, alokasi masing-masing data ke sentroid. Untuk yang pertama yaitu menentukan jumlah klaster. Karena jumlah sampel suara yaitu 20,
maka setiap suara akan di-clustering 2 kali, di mana clustering pertama untuk dihitung dengan sentroid laki-laki dan cluster kedua untuk dihitung dengan sentroid perempuan. Yang kedua, menentukan sentroid. Sentroid didapat dari nilai terdekat dari beberapa nilai frekuensi yang sering muncul, di mana sentroid laki-laki berada pada kisaran nilai 125 dan sentroid perempuan berada pada nilai 250. Selanjutnya, menghitung sentroid dari data cluster. Rumus menghitung sentroid dari data cluster tersebut adalah sebagai berikut. Untuk cluster 1 dan 2 yaitu sama dengan akar kuadrat dari nilai frekuensi dikurangi dengan nilai sentroid yang dikuadratkan. Yang keempat, penentuan jarak dari data cluster. Dari hasil cluster yang sudah diketahui, untuk dapat digolongkan sebagai suara laki-laki ataupun perempuan, yaitu dengan menghitung jarak yang paling dekat dengan 0 atau memiliki nilai paling kecil. Ini merupakan tabel hasil klasterisasi di mana frekuensi didapatkan dari ekstraksi ciri menggunakan FFT, klaster 1 dan 2 didapatkan dari rumus yang telah saya jelaskan pada slide sebelumnya, dan penentuan jarak didapatkan dari nilai terkecil atau yang mendekati 0. Pada data nomor 1, frekuensi yang bernilai 123 memiliki klaster 1 sebesar 2 dan klaster 2 sebesar 127, sehingga penentuan jarak yang diambil yaitu pada klaster 1 karena bernilai 2, di mana klaster 1 merupakan gender laki-laki. Kemudian pada data nomor 11, frekuensi yang bernilai 292 memiliki klaster 1 yang bernilai 167 dan klaster 2 yang bernilai 42, sehingga penentuan jarak diambil dari klaster 2 karena bernilai 42, sehingga gender yang terdeteksi yaitu perempuan. Di sini terdapat penyimpangan pada data nomor 2 pada frekuensi yang bernilai 357. Ini merupakan suara laki-laki, namun suara ini dibuat-buat sehingga frekuensinya naik turun yang menyebabkan data tidak akurat. Karena pada klaster 1 memiliki nilai sebesar 232 dan klaster 2 yang bernilai 107 sehingga penentuan jaraknya sebesar 107, maka suara laki-laki ini akan terdeteksi perempuan. Hal ini membuktikan bahwa apabila kita membuat-buat suara sehingga frekuensinya menjadi naik turun, maka hasilnya akan tidak akurat. Ini merupakan tampilan GUI dari project yang telah saya buat, di mana ditampilkan grafik suara dan grafik FFT dari suara yang diinputkan. Kemudian outputnya yaitu akan ditampilkan jenis kelamin atau gender dari suara yang diinputkan, di mana demo dari GUI ini akan dilanjutkan oleh teman saya untuk lebih jelasnya. Nah, untuk listing programnya seperti berikut. Program dipecah-pecah untuk mempermudah edit bagian jika terjadi error. Nah, yang pertama ada time count yang berfungsi untuk menghitung timeout dari subprogram. Kemudian ada loop machine. Disinilah otak dari program kami. Semuanya dikontrol di sini, mulai dari mengolah data input dan menyampaikan data output. Kemudian ada sound processing. Disinilah program untuk menghasilkan suara pembantu atau assist. Kemudian yang terakhir ada image processing yang berfungsi untuk menampilkan gambar gender. Saat di run program akan dimulai dari mereset semua variabel ke dalam kondisi awal, termasuk nilai dari shift register ini, dan membuka file directory komputer untuk mengisi suara asisten atau pembantu. Selanjutnya, masuk ke dalam kontrol. Input-input yang berada di front panel akan diproses oleh block switching untuk menghasilkan output yang diinginkan. Kemudian, output dari switching akan diolah di cache charger. Disinilah kalkulasi untuk mengolah data yang akan ditampilkan di front panel, mulai dari masukkan file suara yang akan output sama result. Result ini berfungsi untuk men-trigger pemutaran suara pembantu atau asisten.
Yang kedua ada input suara yang berfungsi untuk memilih suara yang akan diucapkan oleh asis atau pembantu. Selanjutnya ada berfungsi untuk interaksi dari program ke pengguna. Dan yang terakhir ada tab control. Tab control ini berfungsi untuk mengganti mode atau kondisi yang sedang dipilih. Untuk tab control ini ada 3. Yang pertama ada idle. Kondisi idle adalah kondisi kosong. Kemudian ada kondisi menginputkan file suara. Disinilah tempat untuk menginputkan file suara di direktori komputer. Kemudian diolah dalam bentuk gelombang file suara dan disimpan dalam variabel grafik suara. Selanjutnya ada cache merekam suara. Ketika tombol rekam ditekan, maka mikrofon akan mulai merekam dan data tersebut akan disimpan dalam variabel grafik suara. Kembali lagi dengan cache sebelumnya. Selanjutnya ada cache merekam suara. Kembali lagi dengan cache sebelumnya. Ada cache merekam suara yang tidak jauh beda dengan cache menginputkan suara. Kemudian ada cache hasil tampilkan. Di sini ada yang berbeda dari sebelumnya, yaitu pengolahan data yang akan menghasilkan FFT grafik, nilai frekuensi, dan jenis kelamin. Untuk variabel jenis kelamin digunakan untuk mengganti gambar tampilan gender yang berada pada front panel yang di sini. Dengan menggunakan program cache structure untuk mengganti gambar yang diambil dari direktori komputer. Selanjutnya ada cache system aktif. Cache ini hanya akan aktif saat program baru berjalan. Selanjutnya ada cache pembantu. Cache ini akan aktif jika tombol asisten diaktifkan, kemudian akan memandu Anda menggunakan GUI-nya. Dan terakhir ada cache mematikan sistem. Cache ini hanya akan aktif jika program dimatikan atau di stop. Berikut tampilan dari GUI yang kami buat. Terdapat fitur untuk menampilkan grafik suara asli, kemudian grafik suara yang telah di-FFT-kan, kemudian nilai dari frekuensi yang telah diolah, kemudian tampilan untuk menunjukkan gender dari pemilik suara. Kemudian untuk kontrolnya, kami membuat tombol on-off suara untuk mengontrol suara pembantu atau asisten. Kemudian tombol stop untuk menghentikan program, dan di bawahnya lagi ada tombol asisten atau pembantu. Jika tombol ini diaktifkan, maka pengguna akan dipandu oleh pembantu atau asisten untuk menggunakan GUI ini. Di sini juga terdapat catatan atau note yang akan muncul yang diberikan kepada pengguna untuk berinteraksi dari program ke pengguna. Kemudian di bawah sini terdapat 2 kondisi yang bisa dipilih. Untuk kondisi pertama, merekam suara. Jika pengguna tidak punya file suara untuk diinputkan, maka pengguna bisa mengaktifkan mode tersebut dengan menekan tombol OK. Jika tombol OK ini ditekan, maka tampilan tab yang ada di sebelah kanan akan berubah ke mode merekam suara. Terdapat 2 tombol di sini, yaitu tombol merekam dan OK. Jika tombol rekam ini diaktifkan, maka program akan merekam suara yang kita ucapkan. Kemudian tombol OK ini untuk menyerahkan suara yang telah direkam kepada program untuk menghitung nilai frekuensi dan gendernya. Untuk mode yang kedua, di sini ada mode memasukkan file suara. Jika pengguna memiliki file suara untuk diolah, maka dapat diaktifkan mode ini dengan menekan tombol OK. Kemudian tab yang ada di sebelah kanan akan berubah menjadi menginputkan suara seperti berikut.
Terdapat dua tombol, yaitu pemilihan berkas dan OK. Pemilihan berkas ini, jika diaktifkan maka akan membuka file directory di komputer dan memilih seperti berikut. Kemudian tekan tombol OK untuk mengolahnya. Mari kita mencoba menjalankan program ini. Sistem aktif. Jika butuh bantuan saya, aktifkan tombol assistant. Nah, yang dimaksud tombol asisten adalah yang ini. Jika kita aktifkan, maka kita akan dipandu seperti berikut. Bapak atau Ibu sekalian, dalam beberapa saat, kita akan melakukan tes suara untuk mengetahui berapa frekuensi yang Anda hasilkan. Langkah pertama, pilih kondisi yang Anda inginkan. Kemudian tekan tombol OK. Nah, yang dimaksud kondisi di sini, terdapat dua kondisi. Kita coba yang memasukkan file suara, kemudian kita tekan. Pilih berkas suara yang Anda inginkan. Kita coba memilih file berkasnya. Kita tekan OK. Hasil ditampilkan di bawah. Ini adalah grafik suara asli, kemudian ini tampilan dari FFT, terdapat banyak puncak-puncaknya, kemudian ini yang lebih dari puncak tertinggi. Terdapat nilai frekuensinya 246, sekian Hz, kemudian untuk gendernya adalah perempuan. Kemudian kita mencoba mode yang kedua, yaitu merekam suara. Kemudian kita tinggal tekan OK. Ucapkan huruf A yang lama dan suara mohon untuk tidak dibuat-buat. Jika sudah siap, tekan tombol rekam untuk mulai merekam. Ucapkan huruf A yang lama dan suara mohon untuk tidak dibuat-buat. Jika sudah siap, tekan tombol rekam untuk mulai merekam. Terjadi error. Nah, mari kita coba tekan tombol rekam. Kemudian tekan tombol OK. Hasil ditampilkan di bawah. Hasil ditampilkan di bawah. Nah, grafik suara saya tadi terekam seperti berikut. Kemudian untuk hasil FFT-nya jadi rentang sekian. Kemudian nilainya adalah 123, sekian Hz. Untuk gendernya adalah laki-laki. Sekian dari uji coba GUI kami. Mematikan sistem.